Sepak bola Indonesia tengah memasuki momen krusial. Di tengah persiapan menghadapi Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI tancap gas dengan agenda besar, kongres tahunan, evaluasi performa, hingga rencana adu gengsi melawan 5 tim nasional top Eropa. Tak hanya itu, kabar baik datang dari penjaga gawang Abroad, Emil Audero, Martin Paes, dan Cyrus Margono, yang menunjukkan kelasnya di luar negeri. Sementara itu, teka-teki soal pelatih timnas U23 untuk SEA Games 2025 masih menggantung. Semua mata kini tertuju pada Garuda. Apakah ini awal dari sejarah baru sepak bola Indonesia? 4 Juni 2025, PSSI akan menggelar kongres tahunan di Jakarta, diikuti oleh 87 delegasi dari seluruh Indonesia. Agenda utama, laporan keuangan, program kerja baru, hingga potensi perubahan statuta demi memperkuat fondasi sepak bola nasional. Tahun ini, Kongres terasa spesial, berlangsung tepat di momen penting, jelang laga krusial Indonesia melawan Cina. Menjelang laga penting Timnas Indonesia melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI akan menggelar Kongres tahunan pada tanggal 4 Juni 2025 di Jakarta. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menyebut saat ini persiapan tengah dimatangkan, termasuk penentuan lokasi hotel tempat berlangsungnya kongres. Acara ini akan diikuti oleh 87 peserta, yang terdiri dari perwakilan asosiasi provinsi, klub Liga 1, Liga 2, Liga 3, serta asosiasi lain. Agenda utama kongres nanti bersifat normatif, seperti laporan keuangan tahun sebelumnya dan rencana program tahun ini. Namun, ada kemungkinan besar akan dibahas juga perubahan statuta PSSI. Saat ini, proses sosialisasi kepada para pemilik suara masih berlangsung, sekaligus membuka ruang bagi asosiasi provinsi dan klub untuk memberikan masukan tentang apa saja yang perlu disempurnakan. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang biasa digelar di awal tahun, kongres kali ini dilangsungkan di pertengahan tahun, bertepatan dengan momen penting bagi sepak bola nasional dan juga jelang perayaan Idul Adha. Diharapkan, kongres ini bisa menjadi langkah awal memperkuat fondasi organisasi, demi membawa sepak bola Indonesia menuju prestasi yang lebih gemilang. Timnas Indonesia kini diambang sejarah. Satu kemenangan lagi melawan Cina atau Jepang akan membuka jalan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert, sang pelatih, mendapat kabar baik. 3 kiper Abroad, Emil Audero, Martin Paes, dan Cyrus Margono, bersinar bersama klub mereka, siap memperkuat benteng terakhir Garuda. Martin Paes kembali tampil penuh di bawah Mistar FC Dallas saat bertandang ke markas Inter Miami pada lanjutan MLS 2025. Meski berpeluang kembali bertemu Lionel Messi, momen itu batal terjadi karena Messi, Luis Suarez, dan Jordi Alba hanya menyaksikan dari tribun akibat rotasi yang dilakukan pelatih Javier Mascherano. Tanpa kehadiran para bintangnya, Inter Miami harus mengakui keunggulan Dallas dalam laga penuh drama yang berakhir dengan skor 4-3 untuk kemenangan tim tamu. Pertandingan berjalan sengit. Setelah sempat tertinggal 1-3 lewat gol-gol Papa Picault, Alan Obando, dan David Martinez, FC Dallas membalikkan keadaan berkat gol dari Osaze Urhoghide, Andres Julio, dan Pedrinho. Di tribun, Lionel Messi hanya bisa menyaksikan timnya terpukul tanpa bisa membantu. Kekalahan ini sekaligus mengakhiri rekor tak terkalahkan Inter Miami musim ini dan menempatkan mereka di peringkat kelima klasemen wilayah timur, sementara FC Dallas naik ke posisi 6 wilayah barat. Bagi Martin Paes, laga ini tak hanya menjadi catatan penting karena kemenangan, tapi juga karena dia sempat menyandang ban kapten di akhir laga. Kiper naturalisasi Indonesia itu mencatat 3 penyelamatan, meski harus kebobolan 3 gol dan mendapat rating 5,5 dari FotMob. Meski begitu, keberhasilan Dallas menghentikan laju unbeaten Miami jadi bukti bahwa kerja keras mereka, meskipun menghadapi tekanan berat, membuahkan hasil manis. Bukan sekadar bermain, ini bagian dari perjalanan Garuda untuk menatap Piala Dunia dengan penuh percaya diri. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berencana mendatangkan 5 tim nasional top Eropa untuk beruji coba melawan Timnas Indonesia pada bulan November mendatang. Namun, syarat utamanya, skuad Garuda harus lebih dulu lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Fokus utama saat ini adalah 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang, di mana 1 kemenangan lagi hampir pasti mengantarkan Indonesia melaju ke fase berikutnya. Jika sukses lolos,
PSSI berencana menggelar laga uji coba melawan negara-negara Eropa seperti Rusia, Republik Ceko, Norwegia, Wales, dan Rumania. Di antara pilihan tersebut, Republik Ceko menjadi kandidat terkuat karena memiliki jadwal kosong di FIFA Matchday bulan September. Uji coba ini dinilai penting untuk mengasah kemampuan pemain menghadapi lawan dengan level yang lebih tinggi, sebagai persiapan menghadapi atmosfer Piala Dunia. Sementara negara tetangga seperti Malaysia sibuk mendatangkan klub seperti Manchester United, timnas Indonesia justru fokus memperkuat diri lewat persiapan matang. Dengan agenda pemusatan latihan di Bali dan dukungan penuh dari para supporter, timnas Indonesia menatap peluang besar untuk mencetak sejarah baru. Target utama kini adalah menumbangkan Cina di Gelora Bung Karno sebelum menghadapi tantangan berat melawan Jepang. Tak hanya fokus ke kualifikasi, PSSI juga bersiap mengangkat level timnas Indonesia lebih tinggi. Jika lolos ke babak keempat, 5 negara top Eropa siap diundang untuk laga uji coba: Rusia, Republik Ceko, Norwegia, Wales, hingga Rumania. Bukan sekadar bermain, ini bagian dari perjalanan Garuda untuk menatap Piala Dunia dengan penuh percaya diri. Jelang laga penting melawan Cina dan Jepang, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mendapat kabar baik dari 3 kiper abroad. Emil Audero, Martin Paes, dan Cyrus Margono tampil gemilang bersama klub masing-masing dengan membawa timnya meraih kemenangan. Performa positif ini tentu menjadi suntikan kepercayaan diri tambahan bagi skuad Garuda. Emil Audero tampil heroik bersama Palermo saat mengalahkan Catanzaro di Serie B Italia, mencatatkan 4 penyelamatan penting dan membawa timnya naik ke zona playoff. Martin Paes, kiper FC Dallas, turut bersinar dengan 3 penyelamatan krusial dalam kemenangan dramatis 4-3 atas Inter Miami di MLS. Sementara itu, Cyrus Margono sukses membantu FK Dukak Jini menang 2-1 di Liga Kosovo, memperlihatkan potensi besar meski belum pernah dipanggil ke timnas. Dengan performa apik ketiga kiper abroad ini, Patrick Kluivert kini punya lebih banyak opsi di sektor penjaga gawang untuk menghadapi 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia, yang kini mengoleksi 9 poin di grup C, berpeluang besar untuk terus melaju, dengan syarat mampu meraih hasil maksimal melawan Cina dan Jepang. Sisi lain, teka-teki soal siapa yang akan menukangi timnas U23 di SEA Games 2025 masih menggantung. Gerald van den Borg atau justru Nova Arianto? Keputusan final akan diambil lewat rapat Exco PSSI usai Kongres. Yang pasti, fokus utama tetap menjaga momentum dan prestasi tim muda Indonesia di kancah Asia. Penentuan pelatih timnas U23 Indonesia untuk SEA Games 2025 hingga kini belum diputuskan, seperti disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Ia menjelaskan bahwa keputusan ini akan diambil dalam rapat bersama Komite Eksekutif Exco PSSI, bukan melalui kongres tahunan yang dijadwalkan berlangsung pada 4 Juni 2025. Kongres tersebut bertepatan sehari sebelum laga krusial timnas Indonesia melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun sebelumnya PSSI telah mengumumkan Gerald van den Borg sebagai pelatih timnas U23, muncul spekulasi baru yang mengaitkan Nova Arianto dengan posisi tersebut setelah sukses membawa timnas U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025. Jadwal yang cukup berdekatan antara Piala Dunia U17 dan SEA Games 2025 turut memanaskan isu ini, meski Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan belum ada keputusan resmi terkait penggantian pelatih. Saat ini, Gerald van den Borg tetap aktif memantau perkembangan pemain muda di Liga 1, sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala AFF U23 2025 pada Juli mendatang. Dengan demikian, siapa yang akan menukangi timnas U23 di SEA Games 2025 baru akan dipastikan setelah rapat Exco PSSI.